menjelaskan judul tema mencegah perilaku korupsi demi kesejahteraan. Dengan spesifiknya kami mengambil korupsi dana pendidikan membunuh generasi. Tujuan membuat video ini untuk menyadarkan masyarakat bahwa korupsi dana pendidikan bukan sekedar penyimpangan anggaran, tetapi tindakan yang langsung merusak masa depan anak-anak dan mematikan kualitas generasi penerus. Video ini bertujuan untuk mengajak setiap orang untuk menjaga kejujuran, ikut mengawasi penggunaan dana pendidikan, dan berani menolak penyalahgunaan demi terciptanya pendidikan yang bersih, adil, dan berkualitas bagi Indonesia. Saya Elvira Damianti, F1G 02084. Saya Saskia Diva Paramita, F1G 025008. Saya Resti dengan NPM F1G 025072. Saya Laurenza Julianini dengan NPM F1G 025050. Saya Nabila Syifa dengan NPM F1G 025058. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah kalau memang korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Korupsi dana pendidikan berarti merampas hak anak untuk belajar dan menghancurkan kualitas generasi masa depan. Setiap uang yang dicuri dari pendidikan sama saja mematikan peluang, harapan, dan masa depan bangsa. Tujuan dari pencegahan korupsi dana pendidikan adalah kita bisa mengubah dana pendidikan tepat guna, menjamin pemerataan pendidikan, dan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Di landasan hukum yang kami lakukan dalam mencegah korupsi dana pendidikan yaitu ada 3. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur sanksi hukum bagi pelaku korupsi termasuk korupsi dana pendidikan. Terus yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan yang mengatur penggunaan dana pendidikan secara transparan dan akuntabel. Adapun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2014 yang mengatur tata cara pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau biasa disebut dengan BOS agar digunakan sesuai peruntukan dan mencegah penyalahgunaan. Adapun manfaatnya yaitu dana pendidikan bisa menjadi tepat sasaran, kedua, fasilitas sekolah bisa meningkat, ketiga, biaya pendidikan menjadi lebih terjangkau, dan guru mendapat hak secara layak dan meningkatkan mutu pembelajaran. Mari bersama bersihkan pendidikan dari korupsi dan kualitas belajar yang lebih baik dan pemerataan kesempatan pendidikan. Jangan biarkan tangan-tangan busuk merampas hak belajar generasi penerus kita. Lawan korupsi dana pendidikan dengan keberanian. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu,
Mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Pencegahan korupsi dalam dunia pendidikan merupakan langkah krusial yang harus mendapat perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, institusi pendidikan, guru, siswa, hingga orang tua. Korupsi di dalam pendidikan tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan, kepercayaan masyarakat, serta mencederai nilai-nilai keadilan dan integritas yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam proses pembelajaran. Untuk itu, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. Bahkan, pendidikan anti korupsi perlu dimulai sejak dini melalui penyisipan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam kurikulum pembelajaran. Dengan menanamkan karakter yang kuat dan kesadaran moral sejak di bangku sekolah, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang berintegritas dan menjunjung tinggi etika dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menjalankan amanah sebagai pelajar maupun penyelenggara pendidikan. Lalu, kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk apapun korupsi yang harus terus dilakukan supaya kita bisa mencegah korupsi dengan halnya kampanye edukasi, pelatihan, dan workshop tentang bahaya serta dampak negatif korupsi harus terus dilakukan secara rutin. Bahkan, di lingkungan sekolah pun juga harus tetap dilakukan. Selain itu, masyarakat luas pun harus memiliki peran aktif dalam media massa dan mengedukasi serta mengawasi merupakan kekuatan tambahan yang sangat efektif untuk mengurangi ruang gerak para koruptor. Dengan demikianlah, pencegahan korupsi di bidang pendidikan bukan hanya untuk tugas satu pihak saja, melainkan semua tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen bersama dan kerja nyata dari semua pihak. Hanya dengan sinergi dan kesungguhan bersama, cita-cita menciptakan sistem pendidikan yang bersih, transparan, dan adil untuk semua akan tercapai, sehingga mampu mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi di masa depan. Pencegahan korupsi dalam pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan membawa manfaat besar bagi kemajuan bangsa dan negara.